Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ratih Pratiwi. Di sini saya akan melakukan pelatihan pembuatan akuntansi dasar. Untuk yang pertama, saya akan membuat jurnal umum. Untuk membuat jurnal umum, di bagian latihan kedua, topiknya dari perusahaan pelayanan perawatan bayi Sweet. Ini adalah tabel-tabelnya. Untuk yang pertama, dimulai dengan tanggal 2 Februari, di mana bunyi soalnya yaitu membayar sewa untuk 1 bulan dengan jumlah 140.000. Apabila dipindahkan ke jurnal umum, maka bunyinya menjadi sewa dibayar di muka pada kas. Untuk sewa dibayar di muka, letaknya di bagian debit, sedangkan untuk kasnya terletak di bagian kredit. Oke, lanjut. Untuk yang nomor 2, yaitu pada tanggal 3 Februari, dengan bunyi soal menerima pembayaran atas 1 bulan pelayanan dengan jumlahnya 400.000. Apabila dipindahkan ke jurnal umum, maka bunyi menjadi kas pada pendapatan, di mana untuk yang kasnya terletak di bagian debit dan pendapatan terletak di bagian kredit. Lanjut, kemudian untuk yang tanggal 4 Februari, yang bunyi soalnya membeli perlengkapan dengan kredit sebesar 85.000. Apabila dipindahkan ke jurnal umum, maka bunyinya menjadi perlengkapan toko pada utang usaha, di mana untuk yang perlengkapan toko di bagian debitnya berjumlah 85.000, sedangkan untuk utang usaha terletak di bagian kredit sebesar 85.000. Oke, lanjut untuk yang tanggal 5 Februari, di mana bunyi soalnya adalah pembelian bahan bakar atau gas sebesar 20.000. Yang apabila kita pindahkan ke jurnal umum, maka bunyi menjadi beban bahan bakar pada kas. Untuk yang beban bahan bakar terletak di bagian debit dengan jumlah 20.000, sedangkan untuk yang kasnya terletak di bagian kredit sebesar 20.000. Oke, lanjut. Kemudian untuk yang tanggal 7 Februari, di mana bunyi soalnya yaitu membayar asisten untuk masa kerja 2 minggu sebesar 230.000. Apabila kita pindahkan ke jurnal umum, maka bunyinya menjadi beban gaji pada kas, di mana untuk yang beban gaji terletak di bagian debit sebesar 230, dan untuk yang bagian kas terletak di bagian kredit sebesar 230.000. Oke, lanjut. Untuk yang tanggal 8 Februari, di mana bunyi soal adalah membayar hutang sebesar 170.000. Apabila kita pindahkan ke jurnal umum, maka bunyi menjadi utang usaha pada kas, di mana untuk yang utang usaha letaknya di bagian debit sebesar 170.000, sedangkan untuk kasnya terletak di bagian kredit sebesar 170.000. Oke, lanjut. Untuk yang tanggal 9 Februari, di mana bunyi soalnya adalah menerima sebesar 1.200.000 dari langganan atas tagihan sebelumnya. Apabila kita pindahkan ke jurnal umum, maka bunyi menjadi kas pada piutang usaha, di mana untuk yang kasnya itu jumlahnya sebesar 1.200.000 terletak di bagian debit, sedangkan untuk piutang usaha terletak di bagian kredit sebesar 1.200.000. Oke, lanjut. Kemudian untuk yang tanggal 10 Februari, dengan bunyi soalnya yaitu menerima dari langganan sebesar 700.000 secara tunai atas jasa yang diberikan. Apabila kita pindahkan ke jurnal umum, maka bunyi menjadi kas pada pendapatan, di mana untuk yang kasnya terletak di bagian debit sebesar 700.000, dan untuk yang pendapatan terletak di bagian kredit sebesar 700.000. Kemudian lanjut untuk yang tanggal 11 Februari, di mana bunyi adalah membayar untuk perlengkapan yang membeli kredit pada tanggal 4 Februari. Apabila kita pindahkan ke jurnal umum, maka bunyi menjadi utang usaha pada kas, di mana utang usaha ini terletak di bagian debit sebesar 85.000, dan kasnya ini terletak di bagian kredit sebesar 85.000. Oke, lanjut. Untuk yang tanggal 13 Februari, dengan bunyi soal membeli peralatan permainan anak-anak sebesar 1 juta. Apabila kita pindahkan ke jurnal umum, maka bunyi menjadi peralatan toko pada kas. Untuk yang bagian peralatan toko terletak di bagian debit sebesar 1 juta,
Dan untuk yang bagian kasnya terletak di bagian kredit sebesar 1 juta. Oke, lanjut untuk yang tanggal 14 Februari, di mana bunyi soalnya adalah diambil untuk keperluan pribadi sebesar 110.000. Di mana untuk yang apabila kita pindahkan ke jurnal umum, maka bunyi menjadi prive pada kas. Untuk yang bagian prive terletak di bagian debit dengan jumlah total sebesar 110.000, sedangkan untuk kasnya terletak di bagian kredit sebesar 110.000. Oke, yang berikutnya, pada tanggal 17 Februari, pada soal yang berbunyi menyerahkan peralatan seharga 90.000 untuk digunakan dalam perusahaan. Apabila kita pindahkan ke jurnal umum, maka bunyi menjadi peralatan toko pada modal. Untuk yang peralatan toko pada modal, untuk yang bagian peralatan toko terletak di bagian debit dengan jumlah sebesar 90.000, sedangkan untuk yang modal terletak di bagian kredit sebesar 90.000. Oke, lanjut. Untuk yang nomor 19, dengan bunyi soal seperti membayar tagihan utilitas sebesar 45.000. Apabila kita pindahkan ke jurnal umum, maka bunyi menjadi biaya air, listrik, dan telepon pada kas. Nah, untuk yang biaya air, listrik, dan telepon terletak di bagian debit sebesar 45.000, dan untuk yang kasnya terletak di bagian kredit sebesar 45.000. Oke, lanjut untuk yang tanggal 22 Februari, dengan bunyi soal menerima pembayaran untuk 1 bulan pelayanan dari langganan yang telah ditagih sebelumnya sebesar 500.000. Apabila kita pindahkan ke jurnal umum, maka bunyi menjadi kas pada pendapatan. Untuk yang kasnya terletak di bagian debit sebesar 500.000, sedangkan untuk yang pendapatan terletak di bagian kredit sebesar 500.000. Oke, lanjut untuk yang tanggal 25 Februari, dengan bunyi soal membayar asisten untuk masa kerja 2 minggu sebesar 320.000. Apabila kita pindahkan ke jurnal umum, maka bunyi menjadi beban gaji pada kas. Untuk yang beban gaji, bila dipindahkan ke jurnal umum terletak di bagian debit sebesar 320.000, sedangkan untuk yang kasnya terletak di bagian kredit sebesar 320.000. Lanjut, untuk yang tanggal 27 Februari, dengan bunyi soal membeli oli dan bahan bakar untuk kendaraan bus dengan kredit sebesar 35.000. Apabila kita pindahkan ke jurnal umum, maka bunyi menjadi beban bahan bakar pada utang usaha. Untuk yang bagian beban bahan bakar terletak di bagian debit dengan jumlah sebesar 35.000, sedangkan untuk utang usaha terletak di bagian kredit sebesar 35.000. Lanjut, untuk yang tanggal 28 Februari, dengan bunyi soal membayar sebesar 290.000 premi asuransi untuk 1 tahun. Apabila kita pindahkan ke jurnal umum, maka bunyinya menjadi asuransi dibayar di muka pada kas. Untuk bagian asuransi dibayar di muka, terletak di bagian debit sebesar 290.000, sedangkan untuk yang kasnya terletak di bagian kredit sebesar 290.000. Nah, apabila setelah semua bagiannya ini sudah kita pindahkan di bagian jurnal umum, maka untuk langkah terakhir pembuatan jurnal umum, yaitu dengan cara menjumlahkan total debitnya terlebih dahulu. Dengan rumus sum, buka kurung, kita sort dari bagian atas sampai dengan bawah. Setelah itu baru kita tutup kurung, enter. Maka hasilnya 5.420.000. Setelah mendapatkan hasil dari debitnya, baru kita lanjutkan dengan menjumlahkan bagian kredit. Dengan rumus yang sama, maka hasilnya menjadi 5.420.000. Setelah membuat jurnal umum, maka langkah berikutnya kita akan membuat buku besar. Untuk membuat buku besar, kita buatnya sesuai dengan soal dari neraca saldo, di mana bunyinya usaha berurutan ada kas, ada piutang, ada peralatan, ada kendaraan bus, ada hutang dagang, ada wesel bayar, dan juga ada modal suite. Untuk yang bagian awalnya, di bagian buku besar kita buat yang kas terlebih dahulu. Untuk bentuknya seperti ini. Dengan jumlah totalnya sebesar 4.760.000. Setelah membuat akun kas pada buku besar, langkah yang kedua yaitu membuat akun piutang dagang
dengan jumlah sebesar 400.000. Lanjut, yang ketiga setelah membuat akun piutang dagang, yang ketiga yaitu membuat akun pada buku besar peralatan dengan jumlah total sebesar 2.080.000. Yang keempat yaitu membuat akun kendaraan bus dengan jumlah total sebesar 7.400.000. Yang berikutnya yaitu membuat akun hutang dagang sebesar dengan jumlah total sebesar 1.335.000. Lalu setelah membuat akun hutang dagang, maka berikutnya yaitu membuat akun wesel bayar dengan jumlah total sebesar 7 juta. Lalu yang berikutnya yaitu setelah membuat akun wesel bayar pada buku besar, yang berikutnya adalah membuat akun modal suite pada buku besar dengan jumlah total sebesar 3.390.000. Setelah membuat akun modal suite pada buku besar, yang berikutnya itu membuat akun prive pada buku besar dengan jumlah total sebesar 110.000. Setelah membuat akun prive pada buku besar, langkah berikutnya yaitu membuat akun pendapatan dengan jumlah total sebesar 3.100.000. Dan untuk setelah membuat akun pendapatan pada buku besar, maka langkah berikutnya yaitu membuat akun sewa dibayar di muka dengan jumlah total sebesar 140.000. Setelah membuat akun sewa dibayar di muka pada buku besar, langkah berikutnya yaitu membuat akun beban gaji pada buku besar dengan jumlah sebesar 780.000. Setelah membuat akun beban gaji, maka langkah berikutnya yaitu membuat akun beban bahan bakar dengan jumlah total sebesar 495.000. Setelah membuat akun beban bahan bakar, langkah berikutnya yaitu membuat akun perlengkapan dengan jumlah sebesar 85.000. Setelah membuat akun perlengkapan, langkah berikutnya yaitu membuat akun biaya air, listrik, dan telepon dengan jumlah total sebesar 45.000. Dan yang terakhir, setelah membuat akun biaya air, listrik, dan telepon pada buku besar, maka langkah berikutnya yaitu akun asuransi dibayar di muka dengan jumlah total sebesar 290.000. Nah, untuk membuat buku besar ini dari mulai akun kas sampai dengan akun asuransi dibayar di muka, ini untuk data-datanya diambil dari bagian tabel jurnal umum. Nah, untuk yang berikutnya setelah membuat buku besar, langkah berikutnya itu membuat AJP latihan, di mana di bagian akun JP latihan ini terdapat beban asuransi dibayar di muka, beban bahan bakar, dan utang usaha. Untuk beban asuransi terletak di bagian debit sebesar 290.000, sedangkan untuk asuransi dibayar di muka terletak di bagian kredit sebesar 290.000. Lalu untuk akun beban bahan bakar terletak di bagian debit sebesar 35.000 dan untuk utang usaha terletak di bagian kredit sebesar 35.000. Setelah membuat keterangan di bagian ajudan penyesuaian, langkah yang terakhir yaitu menjumlahkan terlebih dahulu untuk yang bagian total debitnya dengan jumlah sebesar 325.000, baru disambung dengan menjumlahkan total kreditnya dari ayat jurnal penyesuaian yaitu sebesar 325.000. Maka untuk tabel dari hasil ayat jurnal penyesuaian ini adalah balance. Untuk yang jurnal umum, hasil dari jumlah totalnya juga sama, balance sebesar 5.420.000. Sedangkan untuk yang ayat jurnal penyesuaian, jumlah totalnya balance sebesar 325.000. Dan untuk yang langkah terakhir, sebelum saya menjelaskan yang langkah terakhir untuk pembuatan neraca saldo, untuk yang bagian ayat jurnal penyesuaian ini, cara pembuatannya saya ambil di bagian jurnal umum yang bagian paling terakhir pada tanggal 27 dan tanggal 28. Nah, setelah membuat ayat jurnal penyesuaian, langkah berikutnya yaitu membuat neraca saldo latihan, di mana neraca saldo latihan ini ada 3 kolom. Yang pertama ada neraca saldo setelah disesuaikan, kemudian ada lagi neraca saldo setelah disesuaikan, ada neraca saldo disesuaikan, dan juga ada neraca. Untuk akun-akunnya,
saya ambil dari latihan sebelumnya, di mana terdiri dari kas, piutang, perlengkapan, sewa dibayar muka, modal suite, hutang dagang, pendapatan, prive, beban gaji, beban bahan bakar, biaya listrik, air, telepon, asuransi dibayar muka, kendaraan bus, wesel bayar, dan modal suite. Saya akan menjelaskan terlebih dahulu yang bagian neraca saldo pada periode Februari 2018. Untuk yang bagian kas terletak di bagian debit sebesar 4.760.000. Apabila kita pindahkan ke neraca juga sama, letakkan di bagian debit. Untuk yang bagian neraca saldo ini hanya terdapat perbedaan untuk peletakan di neraca saldo disesuaikan, yaitu di bagian beban bahan bakar dan juga asuransi dibayar muka. Untuk beban bahan bakar sebesar 495.000 terletak di bagian debit, sedangkan asuransi dibayar muka terletak di bagian debit sebesar 290.000. Setelah membuat 3 kolom neraca saldo, baik untuk neraca saldo disesuaikan dan juga neraca, maka untuk langkah terakhir yaitu menjumlahkan total bagian debit dan kredit untuk neraca saldo dan juga neraca saja. Untuk neraca saldo disesuaikan tidak perlu dijumlahkan. Nah, untuk hasil total jumlah dari debit dan kredit dari neraca saldo, jumlahnya yaitu untuk yang bagian debit sebesar 14.395.000, sedangkan untuk jumlah total dari bagian kredit dari neraca saldo sebesar 14.395.000. Jadi untuk yang kolom pertama dari neraca saldo ini, maka hasilnya adalah balance dengan total bagian debit dan kredit sebesar 14.395.000. Lalu lanjut, untuk yang bagian neraca saldo disesuaikan tidak perlu dihitung untuk jumlah debit dan kreditnya. Lalu lanjut, untuk yang bagian neracanya, untuk jumlah total dari debit dan kreditnya juga sama, balance, yaitu sebesar 14.395.000. Hasilnya seperti itu. Oke, langkah yang terakhir setelah membuat neraca saldo, maka langkah yang terakhir yaitu membuat laporan laba rugi, laporan keuangan laba rugi, di mana di bagian laporan keuangan laba rugi ini hanya terdapat pendapatan dan beban-beban saja. Untuk yang pendapatan hanya terdapat pendapatan jasa sebesar 3.100.000, sedangkan untuk yang beban-beban terdapat beban gaji, beban bahan bakar, dan biaya air dan listrik dan telepon. Untuk yang bagian pendapatan, terdapat bagian pendapatan jasa sebesar 3.100.000, sedangkan untuk yang beban-beban terdapat yang pertama terdapat beban gaji sebesar 780.000, kemudian yang kedua ada beban bahan bakar sebesar 495.000, dan juga ada biaya air, listrik, dan telepon sebesar 45.000. Nah, setelah itu kita tentukan untuk total beban. Cara untuk menentukan total beban yaitu dengan menjumlahkan beban-bebannya saja. Jadi di sini pakai rumus Excel sama dengan sum buka kurung sebelumnya ini di bagian beban gaji ditambah beban bahan bakar ditambah biaya air, listrik, dan telepon. Maka hasilnya adalah menjadi 1.320.000. Sedangkan untuk yang langkah berikutnya, setelah menjumlahkan total beban, yaitu kita tentukan laba bersih. Cara menentukan laba bersihnya yaitu dengan cara pendapatan dikurang beban. Maka hasilnya menjadi 1.780.000. Oke, itu saja kurang lebihnya dari saya. Mohon maaf yang telah saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.